Kali ini kita akan membahas tentang limit dengan aturan logika. Nah, aturan logika ini bisa dipakai jika kita mendapatkan bentuk limit tak tentu. Nah, biasanya kalau kita mendapatkan limit bentuk tak tentu itu 0 per 0 atau tak hingga 0, yang akan sangat membantu aturan logikanya. Nah, biasanya kan kalau kita mendapatkan limit dengan hasil 0 per 0, itu biasanya kita akan memfaktorkan fungsinya terlebih dahulu, kemudian menyederhanakan atau mengalihkan dengan akar sekawan. Nah, biasanya akan muncul pertanyaan, bisa nggak sih menyelesaikan soal limit tanpa harus memfaktorkan atau kali akar sekawan? Nah, di sini kita akan membahas tentang limit bentuk tak tentu yang tidak perlu memfaktorkan atau kali akar sekawan. Nah, ini dengan bantuan aturan logika. Nah, aturan logika itu sendiri apa? Aturan logika itu dalam bentuk yang paling sederhana, dalil atau aturan itu sama. Dari logika itu menyatakan bahwa untuk fungsi f dan g, jika limit x menuju c untuk fungsi fx dan limit gx untuk x menuju ke c ini sama-sama 0, maka dan limit f aksen x per g aksen x untuk x menuju c itu ada nilainya, maka di sini nilai limit fx per gx untuk x menuju c itu nilainya akan sama dengan limit f aksen x per g aksen x menuju c, seperti ini. Jadi disinilah peran aturan logika, karena kalau untuk fx sama gx ini nilainya ternyata sama dengan 0, maka di sini dapat bentuk tak tentu 0 per 0. Maka kita mengambil aturan logika untuk mengerjakan limit ini. Nah, apa artinya f aksen dan g aksen? Nah, f aksen x dan g aksen x ini adalah turunan atau diferensial dari fungsi fx dan gx. Jadi aksen, ini dibacanya aksen, itu adalah lambang turunan. Jadi ini sudah hasil turunan dari fungsi aslinya fx dan gx. Nah, apa itu turunan? Nah, turunan itu nanti akan dibahas di bab turunan setelah bab limit. Tapi di sini limit itu menghasilkan teori, yaitu turunan di sini yang akan dibahas berikutnya. Kemudian, nah setelah pada bab bahasan turunan itu ternyata didapatkan aturan logika yang bisa membantu menyelesaikan soal-soal yang ada di limit. Nah, sekarang kita akan mempelajari dulu satu persatu tentang turunan. Jika fx itu adalah rumusnya adalah ax pangkat n, maka f aksen x turunan dari fungsi fx ini adalah nah ini n ini pangkatnya x ini kita turunkan ke bawah, ini menjadi a kali n dikali x pangkat n min 1, karena n nya sudah pangkat ini sudah turun ke bawah 1, berarti dia menjadi berkurang 1 di sini. Nah, ini rumus ini akan kita pakai untuk menurunkan fungsi fx dan gx-nya. Sebagai contoh, kalau misalnya diketahui fx itu adalah fungsinya 2x pangkat 3 min x kuadrat plus 3x min 5, kita akan mencari turunan dari fungsi fx ini. Kita ubah dulu fungsinya, ini menjadi fx sama dengan 2x pangkat 3 min x pangkat 2 plus 3x pangkat 1, ini kalau nggak ada pangkatnya di sini artinya x pangkat 1. Kemudian konstanta ini artinya adalah 5 kali x pangkat 0, karena x pangkat 0 itu adalah 1. Jadi tidak ada konstanta, tidak ada variabel, itu artinya x pangkat 0. Nah, ini kenapa dimunculkan x pangkat 0? Karena kita akan menurunkan fungsinya. Nah, maka turunan dari fungsi fx adalah, nah ini pangkatnya x di suku depan ini diturunkan. Jadi kita kerjakan satu persatu. Rumusnya ini dikerjakan satu persatu di setiap sukunya di fx. Nah,
ini menjadi 2 dikali 3 karena 3 pangkat X-nya ini turun ke bawah, kemudian X pangkat 3 min 1 seperti ini. Kemudian suku yang kedua menjadi di sini koefisiennya min 1, kemudian dikali 2 pangkatnya turun ke bawah, X pangkat 2 min 1 seperti ini. Kemudian di sini ditambah 3 dikali 1 pangkatnya turun ke bawah, kemudian X pangkat 1 min 1. Nah, seperti ini. Kemudian di sini jadi min 5 kali 0 pangkatnya turun ke bawah, kemudian X pangkat 0 min 1. Nah, ini 5 kali 0 itu 0, maka jawaban kita, F aksen kita adalah 6x kuadrat min 2x plus 3. Jadi ini menjadi ini dikali 6, kemudian pangkatnya jadi 2, ini tetap min 2, kemudian pangkatnya jadi 1, kemudian ini X pangkat 0 itu nggak usah ditulis karena X pangkat 0 itu adalah 1, kemudian ini karena 5 dikali 0 adalah 0, tidak perlu ditulis. Nah, kemudian contoh yang berikutnya, kalau Gx adalah 4x pangkat 5 plus 3x pangkat 2 min x, maka ini munculkan dulu x pangkat satunya, maka kita ubah dulu fungsi Gx-nya. Nah, seperti ini pangkatnya dimunculkan. Kemudian turunannya adalah G aksen X adalah 4 kali 5, pangkatnya turun ke bawah, 4 kali 5, X pangkat 5 min 1, kemudian 3 kali 2, nah ini pangkatnya turun ke bawah, X pangkat 2 min 1, min 1, min 1 kali 1, jadi min 1, X pangkat 1 min 1, kemudian maka jadilah G aksennya adalah ini 20, X pangkat 4, ini 6, X pangkat 1, kemudian X pangkat 0 itu 1. Nah, kemudian contoh kalau di soal ini, contoh 1. Hitunglah nilai limit X pangkat 3 min 8X kuadrat plus 19X min 20 per min X pangkat 3 plus 6X pangkat 2 min 8X plus 15 untuk X 5. X juga 5. Maka langkah pertama, substitusikan dulu X sama dengan 5 ke fungsinya. Kita tunjukkan apakah dia nilainya sama dengan 0 per 0. Nah, ini ternyata kita substitusi, kita ketemu nilainya 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0 berarti dia bentuk tertentu, maka cara delok kita bisa kita pakai. Kemudian dengan cara dalil logika, maka soalnya, nah perhatikan ini Gx, ini Fx-nya yang di pembilang, Gx-nya yang penyebut. Kita turunkan masing-masing. Jadi ini jadi 3x pangkat 2 min 16x plus 19, yang ini cos pangkat jadi 0. Kemudian yang ini menjadi min 3x pangkat 2 ini plus 12x min 8, yang jadi 0. Kemudian setelah kita turunkan Fx dan Gx-nya dengan aturan logika tadi, kemudian kita substitusi X-nya diganti dengan 5. Ini, maka kita peroleh nilainya adalah 3 kali 5 pangkat 2 min 16 kali 5 plus 19 dibagi min 3 kali 5 pangkat 2 plus 12 kali 5 min 8. Kemudian disederhanakan berarti ini menjadi 75 min 80 plus 19, ini menjadi min 75 plus 60 min 8, hasilnya adalah 14 per min 13, ini menjadi min 14 per 13. Inilah jawaban terakhir kita. Ini contoh pertama kalau bentuknya adalah tak tentu dan dia harus difaktorkan, maka tanpa harus memfaktorkan kita memakai cara aturan logika, kita turunkan Fx dan Gx, maka kita peroleh nilainya adalah min 14 per 13 tanpa harus memfaktorkan, tapi harus ditunjukkan dulu apakah dia bentuknya 0 per 0. Nah, sekarang kalau misalnya fungsi kita itu ada akarnya, kita pelajari dulu cara menurunkan bentuk yang ada akar-akarnya. Ini rumus turunannya kedua, jika Fx sama dengan A dikali Gx pangkat N, ini di dalamnya sudah merupakan fungsi, maka turunan dari fungsi Fx adalah F aksen X, itu adalah ini pangkatnya turun dulu ke bawah seperti aturan pertama turunan tadi,
Jadi A kali N, kemudian pangkat GX-nya juga berkurang 1, jadi GX berpangkat N-1. Kemudian karena GX itu berupa fungsi, maka kita turunkan juga ya, berarti dikali dengan turunan dari GX. Nah ini kalau di turunan ini dinamakan dengan aturan rantai atau aturan komposisi turunan, aturan komposisi. Nah sekarang contohnya, kalau fx itu adalah akar 2x min 1. Nah ini perhatikan, fungsinya kita ubah dulu menjadi fx sama dengan 2x min 1 berpangkat setengah. Nah ini berarti kita peroleh di sini nilai a-nya adalah 1, di sini 1, tidak ada angkanya berarti 1. Kemudian nilai n-nya di fungsi kita adalah setengah, ini pangkatnya ini adalah setengah. Kemudian gx-nya yang mana? Yang 2x min 1. Nah kemudian kita turunkan, berarti f aksennya adalah a-nya 1, kemudian dikali n, berarti dikali setengah, kemudian gx-nya berpangkat n-1, berarti 2x min 1 berpangkat setengah min 1, karena n setengah, kemudian dikali dengan g aksen x-nya, karena g aksennya adalah 2x min 1, maka turunan dari 2x min 1 adalah turunan dari 2x adalah 2, turunan dari min 1 karena dia konstanta adalah 1, jadi turunan dari gx adalah 2. Kemudian ini setengah dengan 2 bisa kita coret, maka f aksen x kita adalah 2x min 1 pangkat min setengah, karena setengah dikurangi 1 adalah min setengah. Ini adalah hasil turunan kita. Sekarang contoh kalau kita memakainya di soal limit untuk tak tentu. Contoh yang kedua, hitunglah nilai limit x per akar 1 plus 2x min akar 1 min 2x untuk x menuju ke 0. Nah ini pertama penyelesaiannya kita substitusikan dulu x sama dengan 0 ke kita peroleh nilainya adalah 0 per akar 1 min akar 1 itu 0, berarti kita dapat nilai bentuk tak tentu 0 per 0, maka kita bisa memakai aturan logika. Nah ini perhatikan, pembilangnya kita turunkan, ini ubah dulu bentuk akar menjadi pangkatnya, kemudian kita turunkan pembilangnya jadi 1, turunan dari x adalah 1, kemudian turunan ini kita turunkan 1 per 1, turunan dari 1 plus 2x pangkat setengah, memakai turunan aturan rantai tadi, ini 1 dikali setengah, kemudian 1 plus 2x berpangkat setengah min 1, jadi min setengah, kemudian turunan dari gx-nya adalah 2 dikali 2. Kemudian yang bagian kedua, suku keduanya itu juga sama, min 1 dikali setengah, pangkatnya turun ke bawah setengah, kemudian gx-nya adalah 1 min 2x, pangkatnya adalah setengah min 1, jadi pangkat min setengah, kemudian turunan dari gx-nya adalah 1 min 2x, turunannya adalah min 2, karena turunan 1 adalah turunan min 2x adalah min 2. Kemudian ini setengah dikali 2 ini bisa dicoret, ya ini juga setengah dikali 2 bisa dicoret, min dikali min jadi proses. Nah ini karena pangkatnya min setengah berarti akarnya ada di bawah, jadi 1 per akar 1, karena x-nya 0 kita substitusi. Kemudian yang di sini juga karena x-nya 0 berarti ini jadi akar 1, tapi menjadi 1 per akar 1 karena pangkatnya min setengah. Maka kita peroleh karena akar 1 itu 1, berarti di sini 1 dibagi 1, berarti 1 ditambah 1 adalah 2, maka hasil kita adalah setengah. Sekian sesi kali ini, semoga bermanfaat.